Sebelumnya terima kasih ya Kak karena sudah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya untuk penelitian ini. Nah, sebelum memasuki tahap sosialisasi, saya akan memberikan penjelasan sebelum persetujuan. Ini ya Kak, bisa dicermati. Jadi judul dari penelitian kami sendiri adalah analisis pemahaman mahasiswi baru mengenai bahaya serta faktor PCOS. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh untuk mengukur seberapa paham mahasiswi baru mengenai PCOS itu sendiri, dan untuk perlakuan yang akan kami berikan kepada responden yaitu pertama, kami akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk mengukur pemahaman sebelum diberikan materi. Dan yang kedua yaitu pemaparan materi edukasi seputar PCOS, baik itu faktornya, pemicunya, terus cara penyembuhannya bagaimana. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu post test untuk mengukur seberapa paham si responden terhadap materi yang telah diberikan. Nah, manfaat dari penelitian ini itu sendiri adalah agar mahasiswi baru tersebut atau responden mengerti apa saja yang menjadi pemicu dari PCOS. Contohnya saat jadi maba seperti ini kan tentunya kurang tidur karena mungkin adaptasi dengan lingkungan yang baru, terus dikejar-kejar deadline, dan nggak hanya tidur aja, mungkin kayak pola makannya juga berbeda kan, berubah. Nah, jika nanti dalam penelitian kakak ingin penelitiannya itu diberhentikan atau tidak berkenan, maka kakak boleh dan berhak untuk mengajukan pemberhentian penelitian. Dan untuk kerahasiaan kakak sendiri, paling lama kita akan simpan data kakak selama 1 tahun, dan setelah itu akan dimusnahkan. Untuk pertanyaan atau konsultasi lebih lanjut, kakak bisa menghubungi kontak yang ini ya Kak. Ini ada kontak saya, baik ada nama, NIM, alamat, dan nomor HP saya. Baik, kita akan menuju pengisian lembar persetujuan atau inform consent. Bisa kakak isi ya di sini. Terima kasih ya Kak atas ketersediaannya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke sesi pretest ya Kak. Kakak bisa langsung isi ke link Google Form yang telah saya kirim. Untuk pretestnya sendiri sudah selesai ya Kak. Jadi kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu sosialisasi atau pemaparan materi dari PCOS. Nah, sebelumnya kakak udah tahu belum apa itu PCOS? Belum. Jadi saya akan sedikit menjelasin ya Kak. PCOS sendiri adalah sindrom polikistik ovarium, yaitu keadaan di mana sel telur dalam rahim itu tidak bisa berkembang secara sempurna, dan itu juga disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon Kak. Untuk faktor penyebabnya sendiri itu belum diketahui ya Kak, tapi sebagian besar peneliti itu berkeyakinan bahwa PCOS ini diperburuk karena adanya faktor lingkungan dan pola hidup yang tidak sehat. Gejala-gejala PCOS sendiri yaitu adanya obesitas, terus kedua jerawat yang tidak kunjung sembuh dan meradang, terus ketiga ada menstruasi yang tidak teratur, yang keempat gangguan fungsi insulin, dan yang kelima keguguran berulang jika kakak mengalami kehamilan. Nah, terdapat gejala lain dari PCOS yaitu adanya kerontokan rambut yang berlebihan, terus perubahan suasana hati atau mood swing, dan yang terakhir adalah banyaknya kista dalam ovarium. Nah, cara pencegahan dari PCOS sendiri yaitu satu, kita dapat menjaga berat badan kita agar tetap ideal. Yang kedua yaitu menerapkan pola tidur yang baik
menjaga pola hidup sehat. Nah, dan yang terakhir yaitu tes kesehatan secara berkala. Meskipun kakak itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang signifikan, perlu diadakan tes kesehatan ya kak, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kak? Untuk tahap selanjutnya kakak bisa mengisi post test ya. Oke, sudah ya kak. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya dan merelakan waktu yang berharga ini. Untuk sosialisasinya kita cukupkan sampai di sini dan kakak bisa kembali melakukan